Ya, jangan lihat handphone ya. Bu, jangan lihat handphone ya. Awas, saya pojok-pojoknya saya perhatikan ini. 3, 2, 1. Inna Allah yang pertama, inna sesungguhnya. Ini kalimat penekanan yang sudah pasti, harus pasti banget. Inna sesungguhnya, inna Allah sesungguhnya Allah, la itu tidak. Yajlimun nasa syai'an, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzolimi, menganiaya, merugikan manusia sedikit pun, gak pernah. Allah gak pernah hancurin hidup kita. Untungnya bumi masih berputar, untungnya aku masih pakai akal sehat. Ini akal yang sehat itu adalah otak yang dipakai untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan hati yang memilih sesuatu yang baik dan benar menurut Allah. Tak pernah Indonesia kembali ke tahun 1970-an. Baru sekarang hampir terjadi di momen kemerdekaan Indonesia, hampir terjadi atau sudah terjadi, yaitu pelarangan hijab dengan alasan keseragaman. Dulu di zaman Pak Soeharto ini sempat terjadi, yaitu di sekolah. Kalau ada siswi yang berhijab itu bisa dikeluarkan dengan alasan tidak mau seragam. Subhanallah. Isu ini cuma dimiliki sama orang-orang yang benci sama Islam. Mohon maaf, perlu saya suarakan karena hijab itu suatu kewajiban dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau ada, saya tahu beberapa perusahaan di Bandung itu saya pernah isi kajian dan saya nggak diundang lagi. Kenapa? Karena ternyata perusahaan itu melarang seseorang untuk berhijab. Salah satunya dia itu gak boleh dihijab dengan alasan yang gak jelas. Menurut saya itu menyalahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 1 dan 2. Kemerdekaan, setiap orang menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim,
beribadah. Pun kami umat Islam sangat mengecam seseorang yang melakukan kegiatan teror kepada agama lain. Kita nggak pernah diajarin kan untuk itu. Apa Ibu pernah diajarin untuk mengganggu ibadah orang lain? Pernah? Tidak. Kita selalu harus toleransi, harus menghormati. Ya kenapa di negara Islam terbesar kedua di dunia itu hijab itu hampir dilarang? Kok bisa-bisanya? Ini lucu banget. Maka saya kira akal sehat kita kebanyakan sudah terganggu. 3, 2, 1, 1. Itu kalian 5 menit itu. Allahu Akbar. Ngomongnya sekali perintah gosip. Nah, tapi jangan tinggal di gosip wae. Saya emang nggak tahu itu gosip atau militer ada masalah sama Haritan. Saya nggak tahu. Beredar video YouTube habis tinggi belum ada tahun itu. Saya nggak tahu itu ya. Itu jangan terlalu banyak gosip terbaik. 3, 2, 1, 1. Yang satu biasanya Innallaha la yajlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi dirimu sedikit pun, gak pernah. Kita yang zolim sama diri kita sendiri. Sehingga potensi yang diberikan sama Allah untuk dipakai kebaikan sebetulnya biasa aja ketika kita melakukan kebaikan. Pun karena itu atas dasar dari Allah juga. Doa Allah yang menghendaki kita melakukan itu. Jadi ada kalimat la haula wala quwwata illa billah, bahwa saya nggak bisa apa-apa ya tanpa kehendak. Tapi ini nggak pas kalau dipakai ke kemaksiatan. Kenapa? Ya karena innallaha la yajlamun nasa syai'a. Allah nggak pernah menzolimi manusia sedikit pun. Sehingga ketika kita memilih kemaksiatan, itu salahnya kita sendiri. Memakai potensi yang diberikan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang buruk. Paham gak maksudnya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, sejatinya itu kita berhasil memilih sesuatu yang baik atas izin dari Allah, dan kita diberikan kekuatan, kesanggupan untuk melakukan kebaikan ini luar biasa. Tetapi sebetulnya ya biasa-biasa aja, karena memang sudah seharusnya. Ibu berbuat baik sama orang, ya kenapa butuh balasan kebaikan? Karena memang sudah seharusnya. Ibu berbuat baik sama suami, itu sudah seharusnya. Biasa aja, nggak harus jadi mewah. Aku yang nemenin kamu makan, namanya si bibi. Ya memang sudah seharusnya ibu. Biasa aja. Tetapi kalau ibu nemenin makan suami tetangga, nah ini bermasalah. Lagi viral banyak sekarang kisah seorang wanita selingkuh. Jangan selalu dikasih tahu laki-laki terus yang selingkuh seolah-olah laki-laki semuanya sama. Tidak, dia berita-berita banyak juga wanita yang mulai selingkuh. Halo, assalamualaikum. Suka tidak puas dengan suami yang ada. Kenapa ini tidak puas dengan suami yang ada? Meskipun hidupnya Allah sudah jodohkan dua kita. Artinya ketika menikah kita sudah menetapkan bahwa saya siap dan sanggup menerima bagaimanapun keadaan suami kita, baik dan buruknya kita jalani bersama. Kan gitu. Oh, ibu mau cari yang sempurna, bahkan ada. Ibu mau cari yang kaya, rajin, ganteng, soleh. Kalaupun ada, dia nggak mau sama ibu. Beda speknya. Mohon maaf ya, saya harus jujur. Jadi coba kita pikir ulang lagi. Sejatinya seseorang, kenapa seseorang itu bisa selingkuh? Mohon maaf ya. Kenapa seseorang itu bisa sampai KDRT? Kenapa seseorang itu bisa sampai wanita bisa selingkuhin suaminya? Ketika potensi yang diberikan sama Allah, dia pergunakan guru. Tetapi sejatinya, kata Allah, saya tidak pernah menzolimi kamu. Kok kamu bisa-bisanya kayak gitu? Kenapa? Akal kamu tuh kok gak dipakai? Otak kamu gak dipakai untuk memilah, hati kamu gak dipakai untuk memilih. Coba dipakai otaknya dulu.
ini bener gak ya saya kalau check-in sama suami orang, cek dulu. Kira-kira kalau rumah check-in, bener gak saya kalau mau ngeganggu suami orang misalnya, atau ngehereyak berondong, ayo coba cek ibu. Ibu ngecim, ketika ibu ngecim ketemu laki-laki yang cucok kemudian ibu ngecengin, coba cek sama otak kita dulu, bener atau salah ibu? Halo, assalamualaikum. Lalu kemudian hati kita coba merasakan, kira-kira kalau suami kita kayak gitu juga kita marah atau enggak? Suka atau enggak suka? Ya Allah juga enggak suka. Maka ketika ini dipakai, kira-kira akan terjadi sesuatu atau tidak? Ada terjadi sesuatu yang negatif. Oh iya, kamu jadi duda. Kenapa? Iya, istri aku ternyata selingkuh. Oh, astagfirullah, sayang banget ya nyanyiin kamu. Alhamdulillah, mulai gerbang pertama. Si laki-laki merasa ada kesempatan nih. Kemudian dia bilang, gitu. Tapi alhamdulillah kamu ganti dengan yang baik. Oh, apa? Kamu udah nikah lagi? Enggak. Kalau ganti usaha aku maju. Rezeki aku alhamdulillah cukup. Rumah punya, mobil banyak. Cuma saya istri nggak punya. Iya, sebenarnya lagi ada masalah juga sih sama suami aku. Mulai. Oh, kenapa? Panjang sih ceritanya. Ya, yang tadi kalau mau ada waktu kita cerita. Oh, tak berikutnya lagi masih marahan sama suami. Posisi. Kenapa? Lagi kesel sama suami. Ya udah aku jemput ya. Kebetulan aku lagi nginep di Preanger. Dan oke, jemput akhirnya dibawa ke hotel. Haram menikah dengan seseorang. Jadi dengan haram hukumnya menceraikan pasangan gara-gara ingin menikahi seseorang. Bahaya itu. Apalagi sebaliknya, menikahi janda menjandakan yang sudah ya sudah. Benar lagi. Tapi sekarang obat kalau ada yang begitu. Kalau ibu merasa menjadi posisinya saya seorang janda yang hampir menjandakan istrinya sebelumnya, maka obatlah sekarang. Mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada seseorang yang disakiti meskipun sangat terluka. Saya simple jawabnya kepada seorang janda. Ketika dia misalkan WhatsApp saya dan centil, karena yang saya wajar wanita itu centil sama ustaz misalkan, wajar karena mungkin dia hopeless. Cari jadi laki-laki, dapetin laki-laki yang bujang atau yang duda, tapi takut disakitin juga. Mending jadi istri yang kedua, suaminya baik, mungkin gitu. Pikir. Tetapi kan caranya nggak baik. Ketika caranya nggak baik, tinggal dikasih tahu. Teteh itu dulu cerai sama suami, kenapa? Suami saya selingkuh, Ustaz. Lah kenapa teteh sekarang memposisikan teteh menjadi wanita seperti perebut suami teteh? Astagfirullah, itu karena mikir. Cuma kalau misalkan kita pakai akalnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, mau ada masalah ekonomi, mau ada masalah keluarga, seberat apapun dengan pasangan kita, bersabarlah, karena disitulah pahala bersatu, Bunda. Sabar menemani suami kita, Bunda. Berangkat suami ke kantor, jangan diomelin pagi-pagi, kasih semangat, pijitin. Or just give him sex in the morning. Astagfirullah, ini obrolan dewasa ya. Ini yang jomblo ada gak sih? Mikir kan? Coba ibu kasih jatah suami pagi hari fresh itu. Pagi-pagi dia udah keluar semuanya. Ini kata-kata lulus. Ada
Maksud saya bahagiain suami, pagi-pagi berangkat biar fresh dia. Satu, pagi-pagi bikin suami berangkat dari rumah dalam keadaan kenyang. Yang kedua, nafsu sudah tersalurkan. Jadi ketika berangkat udah beak tenaga. Nafsunya suami seperti gunung Merapi, sekalinya meletus, udah. Kalau wanita bisa berkali-kali memang, ada beberapa tahap. Tapi kalau laki-laki seperti gunung Merapi, dua, ya gue jomblo gak akan paham. Jangan sok ketawa gitu. Realnya lama. Makanya buat suami itu ketika keluar dari rumah kenyang perutnya, tuntas syahwat. Halo, assalamualaikum, siap. Berian itu di bedolan, ajak itu dimuliain suami. 3, 2, 1, 1. Astagfirullahaladzim. Surat apa itu, Bu? Ayat berapa? 3, 2, 1, 2. Walakin sok ikutin saya. Astagfirullah, Alladzina ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3, 2, 1, 1. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yajlamun nasa syai'a, tidak pernah menzalimi manusia sedikit. Jadi murni seseorang yang gak sholat itu karena pilihannya dia. Ini hebatnya Allah. Udah kita diberikan potensi akal, ditambah kekuatan, ditambah dikasih hidayah, yang sebetulnya la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita sholat, kita dikasih pahala. Jadi ini kebayang gak maksud apa? Ini keren banget. Kok lucu gitu? Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita potensinya, Allah kita kasih akalnya, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita tenaga buat kerjain, Allah kasih kita hidayah buat bisa kerjainnya. Begitu dikerjain, Allah kasih pahala lagi. Padahal kita bisa kayak gitu karena siapa? Allah. Tapi yang Allah kasih bonus kita. Hebatnya luar biasa. Sehingga kenapa Ali bin Abi Thalib itu sampai bilang ini, sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang lebih besar di dunia ini kecuali nikmatnya iman dan Islam. Nikmat itu bisa beribadah kepada Allah karena ini karunia yang luar biasa. Dan menarik, ketika seseorang itu berniat maksiat, berniat maksiat, lalu kemudian ibu pilih untuk gak maksiat, udah ada niatan, tapi begitu mau dikerjain, ibu merasa kayaknya salah, saya gak jadi. Gak jadinya ibu melakukan kemaksiatan, itu malah Allah kasih ganjar pahala. Tapi kalau misalkan kita punya niat baik, gak kekerjain, itu Allah masih kasih kita pahala juga. Kalau kekerjain, kasih bonus. Berapa banyak yang dari kita yang pengen ngaji tapi gak jadi ngaji, ya karena misalkan jadi ada halangan, atau misalkan karena temennya udah ada, maka udah ada niat ngajinya, itu Allah kasih bonus. Inilah kasih sayangnya Allah. Dan hebatnya apa lagi? Allah itu ya tahu kita itu bakal pilih sesuatu yang salah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fokus ya. Lihat, Allah tahu kita itu akan melakukan sesuatu yang salah.
Dan Allah itu tahu kita itu pasti ada yang kemudian jatuh ke dalam keterpurukan. Makanya Bernandia itu mengatakan dalam liriknya itu bagus. Saya itu malah memilih sesuatu, maunya saya kayak gimana. Pengen semua sesuai kehidupan saya. Itu harus sesuai dengan keinginan saya, kata Bernandia. Yang lagu apa itu? Untungnya itu. Tapi kenapa saya itu malah meragukan pilihan dari yang sang maha penentu, yaitu Allah. Kenapa kita meragukan pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah? Jadi Allah tahu kita ini bakal terpuruk, ada yang jatuh, nanti ada yang sakit hati, ada yang kemudian merasa dizolimi, kemudian dia malah melakukan dirinya kepada kemaksiatan. Karena udah tahu, akhirnya Allah siapkan namanya sarana tobat. Ini hebatnya luar biasa. Karena udah tahu bakal banyak manusia yang maksiat, Allah siapin sarananya tobat. Sehingga yang pernah saya sampaikan di Quran surat Az-Zumar ayat ke-54, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya kamu taat, kamu tidak taat. Harusnya tidak maksiat, kamu malah maksiat. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Ya tolong kamu jangan pernah berputus asa dari rahmat. Innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku yaghfiru dzunuba jami'an. Saya ini akan mengampuni dosa kamu semuanya, mau gimana pun dosa. Sehingga lihat lanjutan ayat dari surat Yunus ayat ke-44. Part kedua itu. Walakin, tetapi Anas, manusia itu sendiri, anfusahum, jiwanya menetapkan sesuatu, memilih sesuatu, justru yang menganiaya diri mereka sendiri. Yajlimun walakinnan nasa anfusahum. Tetapi sesungguhnya manusia itu sendiri yang menzalimi diri sendiri. Allah udah kasih tahu ya, kamu jangan maksiat, jangan zina, wala taqrabu zina. Tapi kita tidak mengindahkan aturannya, sehingga yang terjadi kita malah jatuh kepada kemaksiatan. Ya kata Allah, kamu kerjakan sholat sebagai bentuk syukur kamu kepada saya. Enggak banyak, sehari cuma 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan ditinggal. Kata Allah sama ini. Ya kalau misalkan nggak bisa sambil berdiri, ya kamu tuh sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, nggak apa-apa sambil tiduran. Kalau nggak bisa sambil tiduran, nggak apa-apa isyarat juga. Bayangin, rusuhnya sampai segitu banyak. Tapi ada manusia sehat, tapi nggak sholat, kok iso? Nah bisa. Kok iso? Lah kok bisa? Ada seseorang yang sehat tapi yang tidak sholat, kok bisa? Artinya ada sesuatu yang kemudian kita akan katakan, walakinnan nasa saya, walakinnan nasa anfusahum yajlimun. Sesungguhnya dia senantiasa menzalimi dirinya sendiri. Allah sudah kasih kita paham, memerintah bahwa wanita itu yang mulia dan dimuliakan. Maka saya suka bilang ini, kemarin saya diskusi sama istri saya. Mohon maaf, kejadian KDRT itu harus ditinjau tetap dari dua sisi. Jangan cuma lihat sikap lelakinya kepada istri yang kasar, tapi introspeksi dulu, apa yang dilakukan istri selama itu, apa sudah benar atau salah. Halo, assalamualaikum. Saya kira itu dulu penting. Ya ibu kalau masih senang membar aurat di sosial media, masih sering jalalatan, masih sering berharap dipuji sama orang supaya dibilang cantik, supaya banyak yang suka, ya wajar, ya mengundang kemaksiatan yang lain. Mohon maaf ya, maksud saya kita harus fair terhadap berita. Saya nggak mungkin menyalahkan wanitanya juga, tapi saya juga sangat mengutuk perbuatan suami yang jelas. Itu sangat-sangat luar biasa. Kucing aja digituin, itu saya pasti marah. Ini manusia.
Pohon aja ada yang nyabut, kadang saya suka marah. Lah ini ada manusia, kok bisa sampai digituin? Tapi saya pikir sama istri saya, coba kita tinjau dari dua sisi dulu. Efek dari sebelumnya ada apa? Kan harus clear. Oke? Halo, assalamualaikum. Oh, ibu kayak nggak sepakat gitu sih. Enggak, saya tetap membela kaum wanita, tapi saya harus fair juga. Wanita itu memang harus dimuliakan. Kita ada manusia, wanita ini enggak mau kemudian memuliakan dirinya sendiri. Contoh, menurut saya, mohon maaf. Ketika wanita harus dihijab, itu apakah penyiksaan? Enggak. Tapi kenapa kita ketika dihijab malah merasa tersiksa? Yo panas, ya kemudian nggak kelihatan cantik lah. Yo memang cantik kita buat apa? Dan buat siapa? Dan siapa yang kasih kecantikan kita ini? Dan mudahkah bagi yang memberikan kecantikan itu untuk mengambil cantikmu kembali? Ya sangat mudah. Seksinya kita itu buat siapa? Ya buat suami, bukan buat orang. Dul Sumbar itu pernah mengatakan, nah aku naon, nugelis lo baru bangun. Nah aku naon, nu bangun, lo baru gelis. Saya akan bilang sama Dul Sumbar kalau ketemu, tenang, Kang Dul Sumbar di Masjid TSB Selasa pagi nugelis ngaraji. Tapi saya sepakat dengan Bang Dul Sumbar. Kenapa nugelis banyak nu bangun? Emang itu ujian ya? Yo manusia itu dikasih potensi, pasti ada potensi maksiatnya juga. Ayo, ibu enak diuji kaya atau diuji miskin? Ya kan miskin ujian, kaya ujian. Tapi bukan akan mikir gini, saya daripada diuji miskin, saya mending diuji kaya, karena masih bisa kok ya. Oh iya, yo miskin udah diuji miskin lagi, nggak bisa beli apa-apa. Terus itu cara pandang yang bermasalah. Ya miskin juga ujian, tapi sedikit hisapnya. Yang kaya juga ujian, lu banyak hisapnya. Mental kita ini salah. Coba mentalnya Usman Abdurrahman bin Auf itu mentalnya kaya, tapi nggak takut miskin. Lah kita mau sedekah aja perhitungannya luar biasa. Mentalnya Abdurrahman itu takut kaya, pengen miskin. Mentalnya kita pengen kaya, sebenarnya ayo diudah, suami kerja dari jam 8 sampai jam 5, lanjut lembur sampai jam 8, tinggalin anak, tinggalin istri. Gak gitu cara Islam. Berusaha secukupnya, berikhtiarlah semaksimal mungkin, beribadahlah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan semuanya ibadah. Anakmu ibadahmu, istrimu adalah ibadahmu juga. Ada ngobrol istri juga kalau meringankan beban suami, jangan banyak nuntut kepada suami. Suami punya hobi, jangan dilarang. Halo, assalamualaikum. Mending dia jadi tukang musab daripada dia jadi tukang selingkuh. Tapi Ustaz musabnya ya SPG, nah itu yang apa? Sekarang saya pernah ngusap di mana itu ternyata ada SPG-nya yang nyiapin jejernya. Ustaz, umpamanya mau dibuatin suatu rujuk, mana segala mau hadir. Nah, ada SPG-nya. Hobinya golf, boleh main golf, tapi ingat gak boleh kayaknya perempuan. Laki-laki, siapa? Laki-laki. Kalau saya main di dago, pasti kata mama, abang ada, oh ya aman. Berarti sama abang, gak boleh sama perempuan. Karena kita bilang gak ngapa-ngapain Pak Ustaz. Iya kita gak ngapa-ngapain. Kalau dia ngapa-ngapain, kita mau apa? Ya pasrah aja Ustaz. Gak bisa pasrah, harus dilawan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat, kita udah gak mau maksiat, tapi kadang ada yang ngajak maksiat. Nah ini, saya keep dulu surat Yunus ayat 44. Sekarang saya cek dulu. Ibu baca surat Yunus ayat 44. 3, 2, 1.
Satu, masih satu. 3, 2, 1, 1. Dua. Insya Allah hafal ya. Catat itu yang harus dicatat. Kalau ada ketemu teman yang bilang gue nggak sholat karena itu sebuah ketetapan dari Allah, langsung ibu innallaha walakinnan nasa anfusahum gitu. Kasih tahu Allah nggak pernah ngezolimin kamu, tetapi diri kamu sendiri yang menganiaya diri kamu juga. Kalau ada yang bilang hidup ini nggak adil, aku nggak bisa kayak gini, langsung ibu innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah nggak pernah ninggalin kamu, tapi kamu yang sering ninggalin Allah. Ayo semangat. Kalau nggak suka kamu sedih. Terkadang kita itu nguatin teman yang sebenarnya kita tuh butuh dikuatin juga. Tapi ya kita pura-pura kuat. Itu bagus. Sampai kapan Ustaz? Gak usah sampai posting Yura, ternyata gak bisa. Gak bisa. Apa harus bikin posting negatif? Saya lawan Yura, aku bisa. Aku gak bisa. Yura itu kan ada kelas papa ya di kampus, di UNPAD, di Jatinangor. Dari Nangor, Unpad. Ya saya tuh kemarin diskusi sama beberapa teman-teman akademis. Ternyata iya ya, penurunan Gen Z itu luar biasa. More than 70% atau luar biasanya. Beberapa perusahaan nggak mau terima karyawan Gen Z. Kenapa nggak mau terima? Beresiko, terlalu punya mental illness, mental health-nya atau self esteem-nya kadang rendah. Tapi saya nggak mau ngejelekin Gen Z. Kita harus keluar dari zona ini. Dan ini udah jadi satu habit kebiasaan di kita, bahwa kita tuh selalu merasa bahwa kita yang paling menderita. Kamu nggak boleh menghukumi psikis kamu berdasarkan ilmu yang kamu dapetin dari sosial media, nggak boleh. Kayaknya aku tuh kena penyakit mental disorder. Nggak boleh, nggak boleh ngejudge diri kita kena penyakit kejiwaan sendiri. Nggak boleh. Semua ada ilmunya, semua ada kemudian ada penelitiannya. Jadi nggak langsung serta-merta kayak kalau ciri-cirinya gitu. Kita suka browsing, ini ciri-cirinya, ternyata aku tuh kena ini ciri-cirinya gue banget. Kayaknya sekarang punya penyakit kejiwaan itu jadi keren. Saya tuh kenapa orang tuh jadi pengen sakit jiwa semua sih, kenapa? Aneh ya. Kenapa? Indonesia ini sekarang ada tiga orang setiap harinya itu bunuh diri. Saya kemarin lupa ya, kata Pak Andi Ginanjar itu tiga orang per hari atau 3 bulan, 3 minggu sehari, 3 minggu, 1 minggu 3 orang, saya lupa. Tapi yang jelas ini angkanya sangat tinggi. Ini luar biasa. Bunda tahu masalah kecil aja sekarang di Indonesia itu jadi gede banget. Kasus yang kemarin ada seseorang yang dibunuh gara-gara korek itu bawa sama temannya. Korek. Assalamualaikum. Korek kebawa sama teman, dibunuh. Allahu Akbar. Yang kemudian di Sulawesi kita tahu debat cuma gara-gara ayam duluan atau telur duluan. Mereka debat masalah ayam dulu atau telur dulu, dibunuh temannya. Dan mohon maaf, infonya bukan masalah debatnya doang, tapi yang pertama miras. Sekarang pemerintah berani kan
menyatakan bahwa miras itu perusak bangsa. Kenapa Islam yang bagus malah disebut radikal dan teroris, tapi miras tidak dianggap bahaya? Ibu kalau jalan-jalan ke Soekarno-Hatta, lewat nanti lebih panjang, itu dari ujung Cibaduyut sampai ujung Kopo, miras semua. Coba lihat ini gimana Bandung mau jadi lebih baik. Saya bilang wali kota saya nggak mau ketemu sama wali kota yang nggak punya visi untuk ngilangin miras dan maksiat zina di Indonesia, di Bandung. Nggak mau. Ustaz, ayo datang kita dukung wali kota yang reak seberang gedung. Gak punya misi untuk bubarin Sarintek, gak punya misi buat ngilangin miras di kota Bandung. Biasa aja bos. Allah biasa aja demi Allah. Tegas, ayo tegas. Ini miras sudah merusak. Apakah ini fungsi pemerintah? Apakah mereka akan dihisap? Dihisap nanti sama Allah. Pemimpin kota Bandung akan dihisap sama Allah. Ditanya kenapa ini bisa terjadi begini? Kenapa ada perzinahan yang dibiarkan? Kenapa kemudian ada kemaksiatan yang dibiarkan? Kenapa ada wanita yang dizolimi? Ada yang pulang dari ngaji, dibacok? Kenapa tak ada yang jaga? Setiap kepolisian, pejabat pemerintah dihisap semuanya demi Allah. Saya sudah sampaikan, tapi nggak diwarok. Kenapa tak? Kalaupun akhirnya saya harus berakhir di penjara, demi Allah saya ridho. Tapi yang paling terpenting, saya harus mengingatkan juga, kita juga harus ingatkan juga dengan cara yang baik-baik, sadarkan masyarakatnya. Saya pikir harusnya yang diapresiasi AAG sama pemerintah, kasih penghargaan ibu-ibu majlis taklim yang berupaya betul-betul pengen nyelamatin kota Bandung untuk senantiasa punya masyarakat yang baik. Halo, assalamualaikum. Nah, jadi menegakkan kita Terlalu semangat ya. Saya sudah kesel udah lihat yang mabuk di jalan itu kayak gitu. Nanti saya yang nabrak, saya tabrakin dia, saya yang di penjara. Anda menabrak orang, tapi mabuk sudah bisa. Coba orang yang mabuk sekarang, emang Bunda senang gak punya tetangga orang mabuk? Senang gak? Di mana ada orang senang punya tetangga orang mabuk? Di mana ada orang senang punya tetangga ahli zina, maksiat? Tidak suka. Perzinahan di mana-mana. Subhanallah, janda oleh negara nggak diurus, yang akhirnya banyak pelakor, banyak yang menjadi pekerja seks komersil karena nggak diperhatikan ekonomi janda itu. Zaman dulu Rasulullah SAW mengatakan kalau bisa janda itu nafkahi, yang kedua nikahi kalau mau mampu. Kalau nggak mampu nikahi, nafkahi dong. Dinafkahi enggak, dinikahi siri iya, malah kemudian diselingkuhi lagi, dianggap jadi mainan lagi, direndahkan serendah-rendahnya lagi. Subhanallah. Hancur, di mana sudah kemudian wanita dilecehkan, direndahkan, tunggu saja kehancuran suatu bangsa. Benar saya kata bicara, bohong. Kalau wanita udah direndahkan, gak dihargai, dan tunggu aja kehancuran. Ini harus benar-benar diperbaiki gimana? Sadari wanitanya buat jaga diri juga. Para jandanya yuk pelan-pelan sabar, kita sama-sama kuatin ekonominya. Saya sama mama bilang, nanti ke depan kita bikin JBI, Janda Berdaya Indonesia. Bener, kami lagi saya bikin tim Usman, semua pengusaha kita kumpulin buat wakaf produktif usaha. Hartanya dari 100% omset dibagi 50%, 50%. 50% itu untuk kemudian pengembangan usaha yang lain. 50% lagi menghidupi tadi janda, yatim, duafa, fakir, miskin. Emang saya tanya, narapidana ketika keluar dari selnya, emang ada yang menjamin dari pemerintah? Coba. Siapa yang mau membina mereka juga? Kan ku Abdi ditampung, sama Ustaz Evi ditampung, alhamdulillah. Ditemenin sama Ustaz Evi pelan-pelan. Diberi pelan-pelan, walaupun kadang cucukan. Jadi kadang ditulungan dan tusuk ditukar. Ada, ya tapi namanya risiko dakwah. Kalau pun langsung jadi baik. Seseorang yang pengen belajar ngaji, Ustaz saya belum bisa ke masjid, saya malu banget kalau ke masjid, pengennya di kafe aja, boleh nggak Ustaz? Saya ngaji di kafe, boleh. Salahnya dibikin poster, akhirnya ibu-ibu yang udah ngaji di masjid ngilu ke kafe, pindah hari kurang naon. Bahkan ini mah ngajinya orang-orang yang belum mau ke masjid.
Nggak usah. Nanti ibu, halo assalamualaikum. Kalau saya ada ngaji di kafe, ibu-ibu yang udah ke masjid jangan datang. Untuk meramaikan. Itu malah datang ibu. Jangan datang. Kalau mau datang, ajak teman yang belum berhijab, belum benar-benar ngaji, ajak. Tapi kalau Selasa, udah kita sama-sama pendalaman. Halo assalamualaikum. Sama-sama pendalaman. Udah fokus ke pendalaman. Ngapalin sehari satu kajian, satu ayat, bawa pulang pendalaman lagi. Nanti pelan-pelan kita belajar. Hati dulu tuntas aja. Insya Allah semuanya beres. Bab fikih itu mendalam dan sangat luas. Kalau kita mendalami, kita pelajari itu di awal, nanti kita malah bentrok. Mendingan saya tamat punut punya bid'ah. Ada dalilnya. Sholawat ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Jangan masuk ke ranah perdebatan yang terlalu panjang. Kita benerin dulu aja hati kita. Kalau ibu bisa, saya yakin bunda nggak bisa ngaji setiap malam Jumat karena malam-malam harus izin sama suami. Maka saya bikin Selasa pagi, ayo pendalaman bareng-bareng di sini. Satu hari satu ayat. Kalau yang malam Jumat udah punya kitabnya masing-masing. Namanya kitab Tasirul Kholat setiap malam Jumat di Masjid Trans Studio Bandung. Kitabnya kadang kita bagikan gratis kalau saya dari sekian. Kadang juga ada yang sedekahin kita. Kalau enggak, itu juga bisa dibeli. Tapi yang paling terpenting semuanya harus pegang kitab supaya tahu kita lagi ngaji apa akhlak mulia dulu. Pengen benerin akhlak kita sama Allah, akhlak kita sama manusia, ini penting. Jangan kita sudah ngaji, kita malah jahat sama orang, kita zolim sama orang. Ibu melihat teman bunda di sini, teman sekolah yang tadinya nggak dihijab, tiba-tiba di kajian ini jadi dihijab, lalu diomongkan. Ayo namun dihijab, kamari aku lucunya. Pertanyaan pertama, untungnya apa? Kita ngomongin dia. Yang kedua, kita dosa ngegibahin orang yang udah lagi belajar jadi benar. Jangan-jangan Andi Boni pakai peci, pakai kemeja koko. Bisa jadi lebih mulia orang yang di luar sana, bisa jadi karena hatinya busuk. Alhamdulillah, sama-sama. Sekarang kita lihat surat Al-Furqan terakhir ayat 20, surat ke-25 ayat ke-28. Ini kuncian terakhir untuk menjadi seorang wanita yang solihah. Yang pertama tadi, kita harus sadari dulu kita punya potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai sebaik-baiknya. Akalnya kita pakai buat kemudian menghindari kemaksiatan. Pikir 2 kali sebelum marah sama anak, pikir 2 kali sebelum balas kemarahannya suami, pikir 2 kali. Jangan cepat-cepat balas marahnya suami. Jangan cepat-cepat respon kenakalan anak dengan kita marah-marah. Kalau kita marah-marah, anak mau nyaman sama siapa? Nanti dia malah nyaman di luar rumah. Stop marah-marah, stop marah-marah. Dari sekarang Indonesia terlalu banyak orang yang terpancing banget emosi, sedikit marah, ngajak berantem, subhanallah, bacot, nauzubillah. Kita umat muslim, khasnya umat Islam itu apa? Punya yang namanya kasih sayang, berlemah lembut. Itu khasnya umat Islam. Kita karena diatur dalam agama, gak boleh kita banyak marah, gak boleh banyak, gak boleh marah-marah. Kita harus berlemah lembut, berkasih sayang kepada siapapun. Semua orang punya kesempatan menjadi baik dan layak mendapatkan kebaikan kita. Tapi kita itu tidak layak mendapatkan kebaikan dari siapapun. Tapi kalau kita diberikan kebaikan sama orang, itu bonus dari Allah. Halo, assalamualaikum. Ibu milih ngebaikin orang atau dibaikin orang? Halo, assalamualaikum. Pilih yang pertama, dibaikin orang, atau yang kedua, fokus ngebaikin orang. Fokus 1 atau 2? Nah, alhamdulillah. Kalau sebelumnya ibu pilih 1, 2. Sudah fokusnya. Fokus saja pengen ngebaikin orang, karena dibaikin sama orang itu bonus. Ibu fokus baikin sama suami balas ibu dengan keburukan, itu ya gak usah terlalu bawa sakit hati. Ya sakit hati sewajarnya aja, nanti seperlunya aja. Tapi berikutnya ikhlas terima. Sekarang saya tanya gini, ibu udah baik sama suami, ibu sayang sama suami, ibu jagain suami,
tiba-tiba suami selingkuh sama orang. Mohon maaf, pertanyaannya, yang menyesal ibu atau suami? Suami. Pastikan suami yang menyesal ninggalin ibu, jangan ibu yang menyesal ninggalin suami. Silakan ayah mau dengan siapa, saya tidak akan pernah menuntut cerai. Tapi ayah bisa mikir, bener nggak kayak gitu? Tapi kalau ayah benar merasa dia bisa lebih sayang sama ayah daripada sama, silakan ayah pilih. Gak usah yang kemudian ibu ketika marah, malah kemudian ibu keluarin semua amal soleh ibu. Ayah, jahat. Aku udah setiap subuh. Saya booking semua anak, mandiin semua anak, aku siapin sarapan, semua demi kamu. Gugur semua amal soleh. Ternyata semua amal ditujukan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Sekarang jadinya fokusnya apa? Saya mau beramal soleh untuk Allah aja. Saya baik sama Allah, saya baik sama suami pun atas izin dari Allah. Ketika saya dapat kebaikan dari suami juga, itu bonus. Saya sayang sama suami karena Allah, maka saya akan menjaga diri saya, kehormatan saya karena Allah. Maka seandainya suami berhasil menjaga dirinya juga, berarti itu adalah kasih sayang dari Allah. Allah karuniakan suami yang sayang sama kita. Alhamdulillah, bonus. Fokus kita baik sama orang, dibaikin sama orang, bonus. Itu yang pertama, kesadaran untuk berbuat baik. Yang kedua, ini pengaruh kata ahli psikologi, 70% di dalam diri manusia adalah faktor lingkungan. Salah satunya adalah friends atau teman. Lihat di Quran surat Al-Furqan ayat ke-28. Ini nggak akan saya suruh hafalkan. Insya Allah bulan depan pas kajian sama Amira itu bulan depan ya? Bulan depan nanti kita bahas pendalaman ini. Tapi saya spill dulu dari sekarang. Quran surat Al-Furqan ayat ke-28. Lihat nanti itu suatu saat di akhirat itu ada sesuatu kelompok orang itu yang kemudian statement. Dia statement, kenapa? Karena dia menyesal banget. Kalau bahasa Sundanya itu kaduhung. Kadu itu kan durian. Ya, kaduhung. Kaduhung itu apa? Menyesal. Nanti ada jelema yang kaduhung. Iya, manusia yang kaduhung. Saha eta jelema yang kaduhung? Yaitu seorang yang senantiasa bermaksiat di dunia. Akhirnya dia ya subhanallah ya, dasar manusia. Udah sampai akhirat aja masih nyalahin orang. Lihat ayatnya. Ya wailata laitani, wahai celakalah aku, ya wailata laitani, sekiranya dulu aku lam antakhif fulanan khalila, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman saya, teman dekatnya saya. Kenapa emang gitu? Lihat ayat berikutnya. Laqad dalam kaidah nahwu, lamnya taukid, qadnya juga taukid. Penegasan yang teramat sangat. Artinya kalau ada laqad berarti udah pasti sungguh-sungguh betul. Maka ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Lihat ini kalimat penyesalannya berarti ini orang keduhungnya banget. Kalau keduhung banget bahasa Sundanya apa? Hah? Oh, kaduhung pisan banget keduhungnya. Penyesalan yang teramat sangat itu mendalam. Maka pakai kalimatnya di dalam bahasa Arab, pakainya di Quran, makanya laqad. Laqad apa? Adallani anil dzikri ba'da irja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ngeri. Ada nggak teman kita yang suka ngajak kita maksiat? Ketika kita lagi down, kemudian teman kita beristri udah mabokin aja.
Ada teman kita yang ngajak, Resti kalau lagi banyak masa yuk bareng sama aku yuk kita karaokean aja. Ada? Ini Bu, lihat ayat tadi yang di awalnya. Ya wailata laitani. Nanti bakal ada orang yang ketika di akhirat dia disiksa sama Allah, dia protes. Ya wailata laitani. Wahai celakanya aku, seandainya saja saya dulu gak berteman dengan sahabat saya yang itu. Kenapa? Lakot, karena dia betul-betul teramat sangat ini. Betul-betul adallani, menjauhkan saya, menyesatkan saya dari apa? Anid dzikri ba'da idja'ani, menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepada saya. Artinya seseorang itu udah mulai ngaji. Halo, assalamualaikum. Dia udah mulai. Saya tanya, ada nggak? Ya contoh yang gampang ya, mohon maaf. Saya nggak tahu kalau di sekitar kita deh. Tapi contoh yang gampang. Ada nggak artis udah dihijab, bongkar lagi hijab? Karena emang didekati dengan separakancannya itu. Apa separakanca jin, iblis dan teman-temannya dari golongan manusia. Makanya waswisu fi sudurin nas minal jinnati, gak akan berhenti menggoda kita. Dia sungguh-sungguh telah menyesatkan penyesalan yang teramat sangat. Tapi lihat kalimatnya, Ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Jadi dia menyesatkan saya ketika Al-Quran itu sudah datang kepada saya. Saya udah pengen mulai baik, saya udah ngerti, saya harus jadi lebih baik. Tapi teman saya ini terus ngajak saya buat maksiat, ngejauhin saya dari jalannya Allah. Maka katanya, dan setan memang pengkhianatnya manusia. Subhanallah, fitnahnya setan itu luar biasa. Ibu nanti udah mulai sholat, dibisikin lagi sama setan. Kamu sholat dapat apa? Yang lain dulu aja kamu nggak sholat, hidup kamu aman-aman aja. Sekarang kamu mulai sholat, ujian kamu makin banyak. Tuh lihat, kamu ketika udah mulai hijrah, kamu disiksakan sama suami kamu. Tuh kan sekarang kamu mulai dihijab, mulai begini. Tuh kamu dijauhin kan sama teman-teman kamu dianggap sombong. Terus setan lembut kata-kata. Makanya penyesalan dia teramat sangat nyesel dia. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celakanya saya, ya Allah. Lakon sungguh betul-betul ya Allah, saya ini yang kenapa saya disesatkan ya Allah sama teman saya. Tapi nanti ada ayat yang lucu, bahwa akhirnya dikembalikan, dia tahu kamu yang salah. Jadi kita akan belajar gimana cara kuat bersama teman yang ada. Makanya saya suka bilang, kita mau berteman dengan siapa aja boleh, tapi bersahabat dengan orang-orang yang punya keimanan. Saya sekarang terakhir, karena ibu-ibu udah mau jemput anak ya. Saya sampaikan satu makalah dari Al-Hikam, karya Syekh Ibnu atau Iman. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha anil nafsi. Jadi pokok aslinya, awal pokok dari sumber kemaksiatan itu adalah ketaatan kita kepada nafsunya kita dan syahwat itu, karena ingin memuaskan itu. Maka saya kemarin sampaikan di hari malam Jumat yang lalu, bahwa kita itu kebanyakan dikontrol sama nafsu, tapi bukan sama wahyu. Maksudnya wahyu firman Allah ya, bukan wahyu orang pojok suara. Kita itu kebanyakan dikontrol, dibimbingnya malah sama nafsu, bukan sama wahyu. Kalau hidup kita ini dibimbingnya sama wahyu, ya kita jadi tenang. Kenapa ya tenang? Ya karena kita paham, kalau saya itu kalau hidup, ya saya itu pengen ibadah.
Kalau anak itu sarana amal soleh saya, nggak boleh dibentak, nggak boleh jadi sarana dosa dan maksiat saya. Suami saya itu potensi amal soleh saya, maka saya akan terus melakukan kebaikan kepada suami saya. Saya nggak mau banyak untuk kepada suami saya. Kenapa? Ya karena tugas saya itu cuma memberikan yang terbaik kepada suami saya atas dasar izin dari Allah. Kalau pun ada kebaikan yang diberikan suami saya kepada saya, itu adalah kasih sayang dari Allah, itu bonusnya dari Allah. Pun kalau tidak, lihat, ibu tahu Asia istrinya siapa? Fir'aun. Suatu saat Asia ketahuan sama Fir'aun bahwa Asia mengikuti agamanya Musa alaihissalam dan Harun. Jadi dulu itu syahadatnya kurang lebih begini. Dulu ya, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa wa Harun. Akhirnya Asia itu bilang, wahai Fir'aun, suamiku, sesungguhnya saya itu sudah mengikuti agamanya Nabi Musa, mengikuti agamanya Musa. Tugas saya itu cuma menyelamatkan kamu. Lalu kemudian Fir'aun itu marah, suaminya gimana? Padahal ini adalah istri yang sangat disayangi. Sama Fir'aun itu sayang betul sama Asia. Makanya dulu Asia itu minta pengen merawat bayi laki-laki, diizinin sama Fir'aun. Orang saking sayangnya betul Fir'aun sama beliau. Tapi begitu tahu pindah agama ke Musa, jadi ikutin nabinya Musa, gak mau mengakui dia sebagai Tuhan, kata Firaun, panggil penjaga. Lalu kemudian penjaganya dipanggil. Mohon maaf gitu. Lalu penjaganya dipanggil, lalu diambil sama, dan dia terus dicambuk sampai dia mengatakan untuk kemudian berpindah keluar dari agamanya Musa. Kata Asia gak mau. Lalu kemudian diambil batu yang besar, ditimpakan di badannya. Sebelum ditimpakan batu yang besar itu ke badannya, batunya besar, ditimpakan ke badannya. Mau ditimpakan ke badannya, Asia berdoa yang doanya diabadikan sama Allah di dalam Al-Quran. Mau lihat nggak doanya? Mau nggak? Ya. Atau kita bersambung di pesan-pesan berikut? Di Quran surat At-Tahrim ayat surat ke-66 ayatnya 11 kalau nggak salah. Iya, benar. Lihat tuh. Halo, assalamualaikum. Allah bikin perumpamaan. Itu contoh. Jadi Quran ini sebagai Quran ini sebagai bayanul linnas wa huda wa mau'izatil muttaqin. Quran ini sebagai berita keterangan yang jelas buat kita supaya kita bisa ambil hikmah pelajaran dari kisah. Ambil pelajaran motif kita. Lihat di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11 Allah bikin perumpamaan. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Istrinya Fir'aun. Kenapa? Ketika beliau wanita ini berkata, sebelum batu itu menimpa tubuhnya Asia. Jadi sebelum batu menimpa tubuhnya Asia lagi disiksa terus, wah. Bayangin, itu lebih dari video yang viral KDRT. Jadi Fir'aun itu udah pernah KDRT juga. Zaman dulu itu dari KDRT. Jadi disiksa, dicambuk, ditarik, dibantingkan, dibantingkan ke tanah. Dibantingkan ke tanah, lalu kemudian Fir'aun suruh ambil batu yang besar, mau ditimpakan ke badannya. Asia langsung berdoa, Rabbi nili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Lalu boom, batu menimpanya, meninggal. Sampai meninggal.
Ya, Allah abadikan doanya di dalam sini. Sebagai bentuk apa? Mohon maaf. Sabar sampai akhir. Jangan nyerah. Nemenin suami untuk menjadi lebih baik. Sabar sampai akhir. Capek Ustaz, iya paham. Tapi kan Allah tahu. Lihat doanya Asia. Robbibniliin. Ya Allah, ya Rabbi, bangunkan ajalah untuk saya. Apa? Rumah di surga yang tetangganya langsung kau ya Allah. Mohon maaf, ini saya suka cerita juga. Ini ayat cocok untuk ayat properti. Jadi ibu kalau mau cari rumah yang senantiasa punya tetangga yang bikin kita lebih dekat sama Allah. Makanya kemarin ada jamaah nanya, Ustaz saya punya tetangga cerewet banget begini. Apa solusi Ustaz? Pindah imam. Kenapa Ustaz? Dia yang bermasalah saya harus pindah. Ya terserah. Ibu yang mau berubah atau ibu yang mau pindah terserah. Tapi kalau ibu mau jadi sana amal soleh, ya silakan ibu buat baik itu sama tetangga. Akhirnya baik. Silakan berbuat baik sama tetangga, meskipun tetangga itu nggak berbuat baik sama kita, ya tidak apa. Tapi kalau ibu pengen lebih nyaman, pindah rumah. Jual, pindah rumah. Cari rumah yang punya tetangga yang bisa bikin kita lebih dekat sama Allah. Hanya kami lagi cari lahan. Di Balikpapan kita udah bikin satu lahan ada sekitar 1 hektar. 1 hektar lebih sedikit. Itu lahan yang kita sebut sebagai perumahan Nabawi yang kedua. Yang ke-1 udah ada di Balikpapan, yang kedua di Balikpapan. Itu kita bikin peradaban dari pertama masjidnya dulu. Sehingga orang-orang yang ketika ada di sini, orang-orang yang pengen lebih baik bareng-bareng. Maka di setiap blok insya Allah nanti itu akan ada ustadz yang mendampingi. Di Bandung kemarin kita lagi cari itu tanah ada sekitar 30 hektar, tapi tempatnya yang masih jauh. Itu ada di daerah sekitar Ciamplas. Tapi di kompleks saya, Naga Rivernya di Bandung, kita mau bikin kawasan Quran juga di sana. Insya Allah. Kawasan Quran nanti di belakangnya situ udah ada pondok. Caranya ya tetangga itu kita taruh santri. Jadi santri itu ya nggak usah pakai taruh. Karena tetangga di kita banyak yang ya sekarang pondoknya udah jadi rumah mereka masing-masing. Mereka belajar Quran. Sehingga di setiap rumah itu ada penghafal Quran. Nah saya berharap satu komplek ini nanti bisa pelan-pelan terbebaskan. Ataupun soleh bareng. Jadi solehnya bareng-bareng. Ibu senang gak punya tetangga kakak ibu? Senang. Ih Masya Allah, ibu keluar rumah langsung jagalah hati-hati dengan hati. Kotor gitu. Enak. Sebelah tetangga Agim, sebelah rumah Ustaz Aam Amiruddin. Oh Masya Allah, beliau S2 komunikasi, cerdas. Beliau punya peradaban Quran juga, percikan iman di daerah Banjaran, Ajasan. Sebelahnya lagi misalkan Ustaz Budi Muntaki, riwayat. Sebelahnya lagi Ustaz Hanan Ataki. Sebelahnya lagi Adi Hidayat. Ibu mau ke pasar, Masya Allah ibu, gimana? Sudah sampai mana hafalannya? Oh enggak, ibu mau keluar ibu deg-degan mungkin aja. Tapi kan senang. Punya tetangga yang soleh-soleh, senang gak? Enggak, belum tenaga. Gak ada, itu orang yang punya tetangga begal itu senang. Terus Ustaz, alhamdulillah dulu kemarin rumah saya tuh Ustaz, yang depan rumah saya tuh rampok, yang sebelah kiri saya begal. Oh itu saya tenang banget hidup. Allah gak ada, semua pengen punya orang yang baik. Nah saya balikin lagi tadi. Segimanapun beratnya dunia ini, segimanapun menyakitkan dunia ini, harapannya satu aja, cuman pengen ini aja. Robbibnili indaka baitan fil jannah. Saya cuma minta ya Allah bangunkan saya rumah di surga yang tetangganya langsung tahu. Ini permintaan yang luar biasa dan kabul, langsung kabul. Meninggal. Apakah berarti doanya nggak dikabulkan? Katanya kan minta diselamatkan dari Firaun. Tapi kok mati juga Ustaz? Karena Allah lebih sayang. Supaya bercerita sebentar. Sekarang saya bilang sama ibu baik sama suami, terus-terusan baik sama suami. Ibu sabar, suami begini, ibu sabar, suami begini, ibu sabar, terus ibu sabar, sampai akhirnya ibu meninggal dunia. Saya pastikan insya Allah, menurut dalil ibu, insya Allah bahagia. Kenapa?
suami yang tersisa, gak akan pernah dia bisa dapetin wanita yang lebih baik dari kamu. Gak bisa. Pastikan itu aja. Pastikan kita ini gak tergantikan karena dengan kebaikan dan kesabaran kita. That's it. Buatlah sahabat kita, pastikan kita menjadi sahabat yang paling. Dia gak baik sama kita, buat nopo-nopo, gak apa-apa. Wes ojo lerin dari wong apik, jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Gak usah berhenti. Ulah lu jadi jelma bagus. Mual ingkah kesadaran awak lebur pancet minggu galuh, yaitu pancet dari ketaatan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman nuhun, saling nuhun aja gitu aja. Nuhun ya Allah, dipaparin salaki ini antah adol. Antah adol itu apa sih? Kurang aja. Jadi sabar buat saya. Nuhun ya Allah. Nuhun itu kan terima kasih. Nuhun itu iya ya Allah, saya terima. Makanya Papa sampaikan salah satu penyakit wanita di akhir zaman, umat manusia di akhir zaman itu tidak menerima kepada ketetapannya Allah. Maka Sunda itu ya bagus. Sebenarnya kalau Sunda ini saya ngobrol sama Pak Tapa Umbara, itu Sunda itu sumerah diri ke Allah. Jadi pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya makanya saya bilang, saya itu punya quotes saya itu nuhun sama muhun. Di balik hadir sok aya kadir. Di balik sesuatu yang baru harus hati-hati kan, karena bisa jadi menjatuhkan kita. Makanya saya itu takut, makin terkenal makin takut. Karena fitnahnya makin besar. Belum masuk TV aja udah dibilang punya istri di Jogja lagi. Saya tuh sampai mikir, saya aja yang pelaku gitu. Gak pernah saya ketemu istri saya yang kedua di Jogja. Orang lebih tahu ya. Orang lebih tahu ya, saya bingung juga. Ya namanya gitu enggak ya. Yang kedua, nuhun ya Allah. Semua ujiannya, kenikmatannya. Muhun siap nafi jeung narima kan kodok jeung qadar kata apa Allah. Mangga nyanggakeun abdi da mamun saukur hamba ngajalakeun naon-naon bae anu tos diparentakeun jeung naon tos ditakdirkeun anjeun. Nafi jeung narima. Tah bisa aing Sunda geuningan. Saya bisa Sunda. Kalau lagi bohong. Ini ayatnya. Berarti fokus kita ke surat Yunus ayat 44, surat Al-Furqan ayat ke berapa? 28. Al-Furqan tadi ya sama ini Al-Tahrim. Nanti bulan depan insya Allah kita bahas ya. Teman tapi bikin kita celaka. Nauzubillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Sebelum saya tutup, 3, 2, 1. Kan siri, dia buat gini doang, tapi kan keluar suara. Gak apa-apa ya. 3, 2, 1. Kalau disatuin langsung bisa? 3, 2, 1. Artinya apa, Bu? Innallaha la yajlimun nasa syai'a. Artinya sesungguhnya
Tapi manusia itulah yang manusia itu sendiri yang menzolimi diri. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Saya kira cukup segitu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya serahkan kepada Teteh Kensa. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Ini materi hari ini dari banget ya, sepakat ya. Iya. Mending terus ke daya lagi. Masih pada semangat? Semangat. Oke, Masya Allah. Bapak izin ada pertanyaan, tapi sebelum yang ada bertanya langsung, ini ada yang menulis sebelumnya, jadi aku bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya menikah sudah 4 tahun. Selama 4 tahun ini suami saya belum atau jarang sekali menafkahi saya karena malas dan sering bermain judi online. Tapi kurang lebih 4 bulan belakangan ini kami berubah, suami bekerja sebisanya. Qadarullah, baru 4 hari bekerja, suami saya kena stroke dan kami pindah ke luar kota. Sekarang saya tinggal dengan mertua. Poin pentingnya, yang pertama keluarga saya menuntut saya untuk berpisah. Yang kedua, proses berobat dan pemulihan suami diambil alih mertua tanpa diskusi dengan saya. Dan yang ketiga, saya tahu mertua sering menjelek-jelekan saya dengan keluarganya karena saya mendengar sendiri. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah dosa saya meninggalkan suami? Jika tidak ditinggalkan, dosakah saya dengan orang tua saya? Dan apakah saya menzolimi orang tua saya? Terima kasih Pak Ustaz. Saya nggak pernah nyuruh cerai. Alhamdulillah. Sepanjang sejarah saya. Kalau curhat, saya sebetulnya nggak bisa mendengar dari satu variabel, harus dari 2 variabel. Jadi dari perempuan, dari istrinya, dari suami. Karena harus banyak yang dimediasikan. Makanya pentingnya ini nikah itu sama murabi itu ketika ada masalah bisa didiskusikan bersama. Saya sama istri ketika punya guru, saya ada masalah, guru saya panggil saya. Ketika omongan istri udah nggak didengar, berarti omongan guru yang bisa didengar. Maksud saya pertama gini, dari khomru wal maisirnya itu. Di Quran surat Al-Maidah awal itu menyebutkan kata khomru itu di depan. Baru setelah itu adalah pemaisir. Dari semua kemaksiatan, ternyata yang paling parah, kenapa saya tadi marah besar tentang miras, itu karena memang kalau tempatkan khomru itu di depan, karena dampak kerusakannya fatal, akan mengundang kemaksiatan yang lain. Rampok, bunuh, cabul, zina, judi, khomru. Yang keduanya, pemaisir, yaitu judi, kayak judi ini merusak juga kehidupan. Ini judi ini bikin rusak juga kehidupan. Subhanallah, ibu tahu perputaran judi online. Saya punya jabang di Sumedang bunuh diri gara-gara terjebak judi online. Itu penyesalan saya. Tapi gimana kita nggak bisa diingetin udah, dibarengin udah ya. Judi itu candunya luar biasa. Dan judi itu akan merusak semuanya, bukan hanya dirinya, tapi keluarganya, rumah tangganya, harga dirinya, agamanya, semuanya. Maka ketidakberkahan yang muncul, ketika sesuatu yang sudah tidak berkah, maka akan merusak semuanya. Mohon maaf, bahkan sistem kesehatan tubuh kita. Mohon maaf, ini banyak maksiat. Kita nggak tobat-tobat, sakit tubuh kita bisa jadi. Jadi sakit itu bisa jadi 2 G. Yang satu efek dari kemaksiatan kita dan dosa-dosa kita. Yang kedua memang ditimpakan sebagai ujian. Seperti yang ditimpakan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Itu bukan karena maksiat, tapi karena memang ujian. Beda sama penyakit yang diberikan sama Allah kepada Raja Namrud. Itu simpel kan? Raja Namrud itu cuma dikasih apa? Dikasih cucu nyamuk yang masuk ke hulunya, kecilnya, cepilnya masuk ke sini, cuma nyamuk, tapi setiap hari ngahiu itu di dalam otak, coba stres tuh, sampai dia membentur-benturin kepalanya sampai meninggal. Cuma dikasih nyamuk yang ngahiu, kamu itu ngahiu. Kalau nyamuk apa? Ngeong, apa?
Jadi sakit itu ada dua. Satu efek dari kemaksiatan, tapi maaf. Misal saya suka bilang GERD atau maaf GERD kan tahu ya, asam lambung naik, GERD atau kemudian disebut dengan anxiety disorder. Itu sebetulnya pengobatan yang pertamanya itu ya salah satunya adalah berdamai dengan diri. Jadi jangan semuanya dibawa stres. Arif nasaka minat diri, kata Ibnu Athaillah. Arif nasaka minat diri, istirahatkan dirimu dari sesuatu urusan yang bukan urusan kamu. Karena semuanya sudah diurus sama Allah. Istirahatkan. Gak usah terlalu banyak pikiran kita. Tenang aja dulu. Gak usah terlalu besok itu. Tenang. Dalam kitab Nasihul Ibadah karya Imam An-Nawawi Al-Baghdadi disebutkan, hamun dunia zulmatun fil qalbi. Siapa yang senantiasa terlalu besar, terlalu banyak mengkhawatirkan urusan-urusan dunia, maka itu hatinya akan menjadi gelap. Kalau hati akan menjadi gelap, maka semua akan jadi kepoekan. Kalau udah kepoekan bisa ngebunuh, bisa mabuk, bisa zina, bisa semuanya bisa. Maka ketika seseorang terkena stroke, dua, bisa jadi pertama efek dari maksiat atau dosa yang masih ada, yang Allah ingin gugurkan dengan sakit. Atau yang kedua, sakit itu bisa jadi memang ujian yang diberikan Allah kepadanya, supaya apa juga? Supaya Allah habiskan juga dosa-dosa. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, dan tidaklah demam pada seseorang itu melainkan Allah akan gugurkan setiap dosa-dosa. Demam, cuma demam, Allah gugurin dosa-dosa kita. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, meskipun satu duri yang melukai tubuh kita, satu duri, sakit terasa dalam tubuh kita, duri yang menancap itu ke kaki kita, maka tidaklah kemudian pastilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa dari rasa sakit itu. Duri. Makanya kenapa wanita itu yang mulia? Bagi wanita yang sudah punya anak, punya keturunan, ngelahirin, sakitnya luar biasa. Sakitnya seorang wanita yang melahirkan sama dengan seorang laki-laki yang patah tulang 13 tulang secara bersamaan. Itu rasa sakit. Maka seorang wanita ketika melahirkan, Allah gugurkan dosa-dosanya. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, seorang wanita yang melahirkan, meninggal dia sedang melahirkan, maka terhitungnya jihad fisabilillah, syahid di jalan Allah. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, terkait bagaimana membersamai suami. Apakah tetap harus dibersamai atau kemudian ditinggalkan? Yang pertama, saya tetap mengajak untuk bersamai suami kita. Singkatnya gini, saya suka bilang jangan tinggalin suami, jangan pernah minta cerai sama suami sampai suami itu yang memutuskan untuk meninggalkan dan menceraikan kita. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk ninggalin. Saya mohon maaf, saya cuma bisa saraninnya kayak gitu. Yang kedua itu, kalau misalkan seburuk-buruknya mertua kita ngomongin kayak gimana juga, ya nggak usah terlalu didengar. Maka baiknya rumah tangga itu kalau udah nikah, itu jangan tinggal di mertua laki-laki, di orang tuanya laki-laki, karena rawan konflik. Tinggal itu mending di rumahnya orang tua perempuan. Kalau teteh masih bisa ngurus ya silakan, urus aja, lalu pakai sabar aja. Nabi Ayub itu punya istri banyak, tapi begitu Nabi Ayub itu kena penyakit kulit semua istrinya ninggalin, cuma satu yang masih bersama. Tinggal satu, siapa istri pertamanya. Makanya kenapa dalam kaidah sunnah itu sebetulnya disebutkan seseorang itu ya kalau bisa tidak poligami ketika seseorang itu istrinya itu masih ada istri yang pertama dan satu-satu. Karena Nabi itu sunnahnya memang menikah lagi ketika Khadijah sudah meninggal. Karena secara psikis juga beda. Makanya Nabi kasih tahu ke Ali, wahai Ali, kalau kau nyakiti Fatimah, kau berarti nyakiti saya. Karena Fatimah itu gak pernah dipoligami sama Ali. Tapi begitu Fatimah meninggal, baru kemudian Ali poligami. Karena secara psikis beda. Maka para suami itu jadi kasih tahu aja, kalau masih punya istri yang pertama, ya rawat dan jaga istri itu. Tapi gak usah ngedoain simpaya. Gak usah tahu juga. Pokoknya nah saya cuma temenin aja, sabar, dan kalau bisa pengasuhan perawatannya pindahin ke kita, dirawat bersama kita pelan-pelan, baktinya kita sama suami. Terakhir saya kasih cerita ini aja. Ada seorang sahabat saya punya istrinya sakit, udah nggak bisa melayani suami. Istri
sakit gak bisa ngelayanin suami, dia cuma bisa tiduran di kasur. Di DM di Facebook, ada mantannya yang tahu istrinya dia lagi sakit, dideketin. Subhanallah, dideketin sampai ketemuan, sampai akhirnya si laki-laki ini kepikiran buat nikah sini dengan mantannya. Dengan alasan datang ke rumah saya, alhamdulillah datang ke rumah saya. Dia cerita alasannya karena istrinya nggak bisa melayani dia. Akhirnya dia bilang, boleh nggak saya menikah sini? Saya bilang boleh, sangat boleh. Tapi nikah sini itu yang pertama sah secara agama, tidak sah secara negara. Artinya ada sesuatu yang bakal bermasalah. Karena nikah itu baiknya sah secara agama, sah secara negara. Kalau kawin kumpul apa kebo? Kawin kebo. Apa kawin kebo? Kumpul kebo boleh nggak sih sama negara? Ya, tapi kan masih banyak di kita yang kumpul kebo. Gak diapa-apain. Sebetulnya ya nggak boleh sih. Nah, akhirnya saya bilang ini Allah ini kejadian sekitar tahun 2021. Saya ingat itu dia bilang boleh nggak usah saya nikah, saya bilang boleh. Tetapi ini nggak sah secara negara. Kau bisa zolim sama istri kedua dan ke satu juga. Karena kalau nikah siri, istri yang kedua ya tidak bisa dicerai kecuali naik berkas ke KUA, disahkan menurut KUA. Akhirnya dia terus gimana Ustaz? Cara menanggulangi? Ya, saya bilang hari mana yang terpikir memajikan mereka kering. Mari, kenapa kamu malah mikirin nafsu kamu? Kenapa kamu nggak pilih gini? Dan kamu pilih nemenin istri kamu sampai meninggal, ya kamu gak akan menyesal. Kamu temenin istri kamu yang lagi sakit, temenin dia, kasih di akhir-akhir hayat hidupnya, jangan kasih luka, kasih dia bahagia, temenin dia sampai akhir. Wallahi dia temani istrinya sampai akhir. Dia telepon saya, istrinya meninggal, dia telepon saya. Jazakallahu besar. Makasih banyak Pak. Kenapa saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa? Istri saya baru meninggal dan terakhir saya langsung yang nemenin kalimat thayyibah. Saya langsung yang mentalkin bilang la ilaha illallah, beres kami baca ayat kursi, beres kami baca yasin, kemudian dia saya ajar zikir dan itu nafas terakhirnya dia. Dan saya bersyukur Ustaz sampai akhir saya nemenin dia di atas kasur. Saya bilang kejadian akan beda kalau dia pilih maksiat. Maaf, dia pilih nafsu. Justru apa yang terjadi setelah istrinya meninggal, dia malah gak kepikiran buat nikah lagi. Ustaz saya masih belum siap. Jadi sayang banget. Coba pikir kita 2 kali ketika mau bersikap buruk atau menyakiti seseorang. Coba kita pikir 2 kali gimana kalau itu hari terakhirnya dia. Gimana itu juga kalau hari terakhirnya kita. Maka kita akan selalu bersikap baik sama siapapun, karena bisa jadi itu adalah akhirnya kehidupan kita. Allahu Akbar. Baik, semoga terjawab ya teteh yang pertanyaan tadi. Barakallah, semoga memudahkan. Ya, satu lagi pertanyaan. Nanti kalau misalkan aku sebut 3, nanti boleh ajukan tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, tadi aku belum lihat yang tercepat nih. 1, 2, 3. Oke, teteh yang ujung sebelah sana ya, izin ke sana. Boleh sebutkan nama dan pertanyaan singkat, Teteh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes. Agnes? Monica? Bukan ya? Agnes. Agnes dari mana teh? Dari Ranca Cekek. Kamu kesini pakai kereta berarti ke Kircon? Pakai kereta? Masya Allah. Sendiri? Laki-laki mana yang punya bintik? Enggak bisa. Silakan saya. Izin bercerita sedikit Ustaz. Yeah. Saya merupakan anak perempuan satu-satunya. Ayah saya bekerja di luar kota. Di rumah saya hanya tinggal berdua dengan ibu saya. Dan ayah saya pulang sebulan sekali. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan pendidikan saya hingga sarjana. Kedua orang tua saya sama seperti orang tua pada umumnya, menginginkan anaknya bekerja setelah lulus kuliah. Begitupun dengan saya.
Tapi beberapa kali saya diterima bekerja, ada saja alasan orang tua saya untuk tidak mengizinkan saya menerima pekerjaan tersebut. Dan pada akhirnya saya tidak menerima pekerjaan itu. Pada akhirnya saya berpikir bahwa saya sudah ditakdirkan untuk di rumah menjaga ibu saya, yang akhirnya membuat saya malas untuk apply pekerjaan lain. Saya merasa bahwa takdir saya untuk merawat dan menemani ibu saya. Pertanyaan saya, ketika saya sudah merasakan malas untuk melamar pekerjaan, apakah itu merupakan salah satu takdir dari Allah? Dan bagaimana saya tahu bahwa itu adalah ketentuan dari Allah? Yang kedua, apakah berserah kepada Allah dan percaya bahwa masa depan dan rezeki saya sudah diatur oleh Allah, dan beranggapan seperti daun saja sudah diatur oleh Allah kapan jatuhnya? Jadi kerja atau tidak kerja, rezeki saya sudah ditakar oleh Allah. Bolehkah saya sepasrah itu, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama berarti teteh sulung ya? Bukan? Atau ada berapa bersaudara? Tunggal, Ustaz. Tunggal ya, satu-satunya perempuan. Oh, ibu sama bapak usia berapa? Ibu usia berapa? Ibu saya 49 tahun. Bapak saya 52 apa 53. Pokoknya 5 tahun lagi pensiun. Oh, PNS. Pegawai swasta. Pegawai swasta. Apa alasan ibu nggak ngizinin kamu kerja? Karena di luar kota, Ustaz. Karena di luar kota. Kalau masih di Ranca Cekek boleh. Saya rasa masih, kalau misalkan masih sekitar. Kalau keluar mau boleh juga. Usaha apa boleh. Oke. Thank you. Yang pertama ini, apakah sesuatu yang kemudian rasa malas itu menjadi sesuatu yang kemudian sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Saya tuh keinget doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah ngajarin kita doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal adzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukli, a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Artinya kita itu nggak boleh sedih, nggak boleh putus asa, nggak boleh menyerah, nggak boleh jadi pemalas juga. Jadi kita justru berlindung dari rasa malas. Sehingga Nabi itu selalu mengajak umat muslim itu sebetulnya selalu punya scale up atau upgrading diri. Karena the real muslim itu memang senantiasa yang upgrade dirinya dengan ilmu dan amal soleh. Sehingga kemudian ini sudah kita pahami bahwa ketika sifat malas itu menjadi racun dalam tubuh kita. Saya suka bilang gak ada orang yang nggak bisa ngafalin Quran kecuali orang yang malas. Gak ada orang yang nggak bisa khatam Quran kecuali orang yang malas. Coba bayangin kita kalau khatam satu bulan 30 hari itu cuma 1 juz satu hari. 1 juz satu hari. 1 juz itu ada sekitar 10 lembar atau 20 halaman. 10 lembar dibagi 5 waktu sholat, kita cuma ngejar 2 lembar satu waktu sholat. 2 lembar itu cuma ngabisin waktu berapa menit? 10 atau 15 menit misalkan. Tapi masih gak beres juga. Oke, 2 bulan. 2 bulan ada 60 hari. Berarti 60 hari dibagi 30 juz. 30 juz ini dibagi 60 hari berarti berapa? 1 hari itu kita tinggal 0,5 juz gitu. Setengah juz masih gak kekejar juga. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita sejauh itu dengan Quran kok bisa-bisa? Nah ini yang pertama. Artinya nggak boleh ada rasa malas, dan itu bukan sesuatu yang ditetapkan karena kita yang menzolimi diri kita sendiri. Artinya sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu itu. Nah, ada pun kondisi yang menjadikan teteh tadi akhirnya kayaknya saya jadi nggak usah apply di kemana-mana. Saya kira saya suka ngajak anak muda ketika dia walaupun dia stay at home, tapi dia harus upgrading. Teteh bisa upgrading skill teteh ketika di rumah, nggak masalah. Ada kemudian sesuatu yang kemudian disebut dengan pekerjaan secara online atau upgrading diri secara online. Nggak masalah teteh di rumah. Tapi berikutnya jangan menutup dengan dunia luar. Kali-kali teteh bisa keluar juga untuk kemudian teteh bersosialisasi atau mengerjakan sesuatu atau cari pekerjaan di luar yang fleksibel as a freelancer ataupun yang lain. Tapi saya ingatkan kembali, kewajiban seorang istri, seorang wanita itu bukan bekerja. Halo, assalamualaikum. Wanita boleh kerja? Boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita
Nanti kalau ibu punya penghasilan besar, teteh punya penghasilan besar, nanti malah ngejelek-jelekin suami, ngerendahin suami. Janji? Nggak boleh. Meskipun penghasilan istri lebih besar, nggak boleh ngerendahkan suami. Tetap biaya pokoknya istri harus dari suami. Makannya, minumnya, pakaiannya wajib dari suami. Tapi kalau bunda mau beli handphone, beli yang lain, yang tersier atau sekunder, itu pakai uang sendiri aja. Tapi yang pokok jangan pakai uang sendiri. Pokok tetap kasih jatah suami buat memuliain. Untuk beliin pakaian kita, nyuapin kita, makanan kita, masakin buat kita dan seterusnya. Nah, sama teh. Kalau buat anak muda seperti itu, sekarang wanita itu kan pengen upgrading juga, bukan sekedar dapur, kasur, sumur. Maka kita memang Nabi itu ngajak kita justru selalu menjadi wanita yang bukan kita semuanya. Ngajak wanita itu memang selalu jadi wanita yang inspiratif. Maka teteh bisa belajar untuk kemudian seperti itu. Untuk teteh bisa upgrading, skill up, untuk bisa mengerjakan sesuatu atau cari pekerjaan. Gak apa-apa, tambah skill. Dulu lulusan mana teteh? Unpad, perawat, Telkom, jurusan manajemen. Oh, Ilkom, Fikom, komputer, teknik komputer, teknik elektro, ngelas. Oh, elektro itu ya, yang gitu-gitu. Oh, hebat ya, teknik elektro. Ya silakan, itu passion kamu nggak sih? Passion kamu banget atau enggak sebenarnya? Bukan. Cari passion kamu nya apa. Kalau kita bisa ngobrol lebih panjang, nanti Bapak mapping talent juga. Mapping dulu. Talent dulu apa nih? Mapping talent tuh kayak saya mapping talent di santri. Gak semua santri itu cocok jadi. Gak semuanya jadi ulama nih. Ternyata ada dari santri yang cocok jadi pengusaha. Ada yang cocoknya jadi A, B, C, itu beda-beda. Maka akhirnya kita ke depan itu akan punya perawat yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran. Karena nggak semua santri itu semua jadi ulama. Ada yang hafalannya cepat banget tuh. Dia bisa hafalin Quran itu sehari itu 1 lembar. Cepat, sehari bolak-balik 2 halaman, bisa cepat. Tapi yang lain ada yang butet banget. Sebulan selembar susah. Tapi ketika diajar lebih sains cepat itu bisa. Emang potensinya di situ. Sama teteh, cari basic teteh apa? Gampang, mapping. Tulis sama teteh, apa yang teteh sukain, apa yang nggak disukain. Coba dibuat mapping lagi dan mulai pendalaman. Kekurangannya dalamin. Kalau ada kekurangan, maksud papa tambah. Teteh nggak bisa bahasa Inggris, oke, learn English language. Iya tuh, nggak masalah. Baru semua duit banyak, modal kuota. Ada English one with Lucy or something else. Teteh bisa upgrading entrepreneur skill teteh dan seterusnya. Di sana bisa. Passion teteh aja, silakan passion. Yang kedua, di dalam kitab Al-Hikam, karena saya Ibnu atau Ilan, saya percepatkan nanti jam 11. Itu ada yang namanya tajrid dan ada yang namanya ikhtiyari atau kasab. Ada orang yang ada di makom tajrid, yaitu orang yang senantiasa tanpa berusaha, dia fokus untuk beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah, maka rezeki akan didatangkan oleh Allah. Justru keinginan untuk ada di makom ikhtiyari, padahal dia ada di makom tajrid yang fokusnya ibadah, dia pengen fokusnya kerja supaya dia bisa dapat uang. Maka justru itu adalah keinginan yang rendah, turun makom. Bisa saya mohon maaf, biar kebayang. Gimana ya bahasa ini? Ya ini di kitab Al-Hikam, memang sedikit dalam, tapi saya penting sekali. Misalkan saya tidak pernah kepikiran apa. Yang mobil itu dikasih. Ya orang kadang-kadang itu saat bunyi mobilnya Velfire, gaya. Padahal bagi saya biasa aja, karena ada atau tidak adanya mobil itu nggak ngaruh sama keimanan saya. Ya biasa aja. Karena itu dikasih sama orang. Suatu saat saya tuh punya usaha, saya bikin usaha, saya kerjain sendiri, dan itu selalu hancur. Saya bikin bistro hancur, saya bikin kemudian usaha publishing hancur, saya bikin usaha kemudian parfum hancur, terakhir saya bikin usaha hancur semua. Ketika saya ikutan, saya tanya sama Kiai itu jawabannya simpel. Lah kamu tuh pilih itu. Lah kalau ada di makom tajrid, jangan sekali-kali ke makom ikhtiar. Cirinya apa? Cirinya adalah kamu pernah mikir sesuatu nggak? Nabung untuk beli mobil. Terus mobil kamu dari siapa?
nggak tahu ada yang kasih. Kamu pernah nabung untuk beli sesuatu kayak motor? Semuanya yang saya punya nggak ada yang saya beli, semuanya dikasih. Saya cuma beli, ada uang beli kolor deh, sisanya endorse. Kalau udah ada di makom tajrid, ngapain ada di makom ikhtiar? Pasti rusak, nggak usah ngurusin itu. Tapi seandainya dan cirinya kita tetap fokus ibadah sama Allah dengan cara kayak gitu, nggak pernah merasa kekurangan, cukup aja. Gak usah jadi lebih juga, cukup aja, kan sudah selalu ada. Yang kedua, nggak mengganggu ibadah kita sama Allah, karena memang fokusnya ibadah. Dakwahnya keliling terus. Satu, nggak boleh minta sama siapa, nggak boleh minta apa-apa. Tidak boleh. Harga cocok Ustaz berangkat demi Allah, nggak boleh. Yang penting hati mau dikeliling saja, kata guru saya. Yang kedua, kalau diberi jangan ditolak. Kalau diberi jangan ditolak. Tapi yang pertama jangan pernah meminta apa. Yang ketiga, kalau ada maka berbagi. Nah, kalau makom ikhtiari, pengen ke makom tajrid, kata makom ikhtiari, saya mau fokus aja lah ibadah, saya mau tinggalin usaha saya. Justru ini adalah menurutkan hawa nafsu yang rendah, karena sejatinya Allah sudah menempatkan dia di makom ikhtiari. Apa cirinya makom ikhtiari? Simpelnya gini, kita memang pernah melakukan sesuatu pekerjaan yang dengan itu kita bisa hidup. Akhirnya Allah kasih jalan, kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, gitu. Kebayang ya? Dari hasil usaha kita bisa beli sesuatu. Nah itulah makom ikhtiar. Kalau mau pindah jadi ke makomnya kasar, itu keinginan yang rendah. Karena sejatinya Allah sudah tempatin kita di makom ikhtiar. Nah makom ikhtiar ini yang Bapak maksud adalah ketika dia berikhtiar pun gak terganggu ibadahnya sama Allah. Tetap bisa ngaji, tetap bisa sholat, tetap bisa tahajud. Nah itulah makom ikhtiar. Itulah yang disebutkan oleh Imam Athaillah. Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam disebutkan iradatu tajrid. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan, kamu itu menjadi tajrid, yaitu fokus ibadah aja. Itu jangan sekali-kali ke makom ikhtiari. Pun sebaliknya, seseorang yang sudah ditempatkan di makom ikhtiari, maka berikhtiarlah sebaik-baiknya. Jangan sesekali pindah ke makom tadi asal. Makanya saya dijamin, ya itu kamu kalau mau usaha apa aja pasti hancur. Emang bukan di situ praktekan. Ya fokusnya saya itu cuma ngajar aja, terus keliling aja. Ada yang fokusnya makom ikhtiar, ya ikhtiar. Maka tim Usman, saya bikin tim Usman. Itu semua pengusaha kumpul di tim Usman. Yang ingetin tim Usman saya. Tapi tim Usman fokusnya usaha. Setiap ada potensi usaha di saya serahkan sama tim Usman. Silakan tim Usman aja kerjain. Tapi saya nggak bisa kerjain apa-apa. Justru itu fokusnya cuma ngajar aja. Jadi ibarat kasarnya gini aja. Ibu yang kaya aja. Saya ingetin ibu aja. Tapi nanti kita kapan-kapan bahas. Surat Al-Baqarah ayat 273. Itu ciri tentang orang yang fakir. Orang yang fakir itu adalah orang yang pemalu. Karena dia merendahkan diri dengan nggak mau minta-minta kemana. Jadi dia nggak minta-minta kemana. Itu yang harus sebetulnya kita berikan infak. Nanti ibu lihat, kalau di desa ada ustadz yang ngajar ngaji, ikhlas, dibayar nggak pernah, kadang dibayar kadang enggak. Nah itu yang kemudian harus nggak pernah minta-minta, itu yang harus mendapatkan infak. Jadi bedanya sedekah, infak, zakat. Salah satunya infak itu untuk seseorang yang memang kesibukannya itu cuma ngurus dakwah dan dia nggak punya waktu untuk urus kasar. Memang bukan perakannya. Maka itulah yang harus disupport, diberikan infak, namanya infak. Kawan-kawan kita bersama. Jadi itu yang kedua tentang ikhtiari dan kasar. Bisa jadi teteh ada di makom ikhtiari untuk berikhtiar. Kalau sekarang teteh nggak kemana-mana, saya masih bilang teteh masih bisa makan, teteh masih bisa makan sesuatu karena memang Allah berikan rezekinya. Tapi yang kedua ini penting tentang pasrah itu. Pasrah itu saya suka bilang, pasrah itu menyerah, ikhlas itu berserah. Oke? Halo assalamualaikum. Aduh ibu jadi begitu stres ya. Paham tapi ya? Ada yang mengikuti ya. Pasrah itu saya suka bilang, pasrah itu yang menyerah. Tapi kalau ikhlas itu lebih ke
berserah. Saya anggap beda, karena kalau pasrah itu ya menyerah karena memang sudah ada di bawah. Ya udah nggak bisa apa lagi, udahlah gini aja. Atau enggak lebih putus asa ya. Tapi kalau saya bilang ikhlas itu lebih ke berserah. Lebih ke berserah karena ya paham, karena kita tuh ya pasti sudah ada rezeki ini. Betul tadi yang saya sampaikan, kita tuh kalau kerja kita tuh tetap makan juga. Itu betul juga. Maka Imam Syafi'i rahimahullah sama Imam Ahmad sama Imam Malik itu pernah berdebat. Kata Imam Malik, rizki itu gak usah dijemput karena sudah ditetapkan oleh Allah. Kata Imam Syafi'i gak bisa, rizki itu harus diikhtiari. Lalu kita akan dapat sesuatu. Kata Imam Malik gak gitu. Loh kamu tuh kok gimana? Itu tetap sudah ditetapkan kok sama Allah. Mau kerja mau nggak kerja, tetap rizkinya sudah ditetapkan sama Allah. Kata Imam Syafi'i enggak, kita harus ikhtiar buat dapat rizki. Akhirnya mereka debatnya di Imam Syafi'i ini pulang. Ketika pulang, Imam Syafi'i ini melihat ada seseorang yang lagi panen kebun anggur. Lalu kemudian Imam Syafi'i membantu. Boleh saya bantu? Akhirnya dibantu sama Imam Syafi'i untuk panen anggur. Beres panen anggur, akhirnya sang pemilik kebun anggur ini ngasih Imam Syafi'i satu keranjang anggur sebagai imbalan dari usahanya ngebantu panennya. Dikasih satu keranjang. Begitu dapat panen anggur itu, Imam Syafi'i ingat Imam Malik. Nah, sekurang oke. Apa kalau bahasa Indonesia kata saya juga, bener kan? Rezeki itu harus diikhtiari. Baru saya dapat ini sekeranjang anggur. Akhirnya keranjang anggur ini dibawa ke rumah Imam Malik. Imam Malik dari pagi sampai sore nggak kemana-mana, cuma di majelis ajar. Begitu datang Imam Syafi'i, saya bilang, wahai Imam Malik, betullah pendapat saya bahwa rezeki itu harus diikhtiari. Saya tadi ngebantu panen anggur, maka saya diberikan upahnya berupa satu keranjang anggur. Lihat, pendapat saya lebih benar. Kata Imam Malik, dari pagi sampai sore saya di sini terus ngajar, nggak kemana-mana. Tapi saya kepikiran, saya pengen anggur, kebetulan kamu bawa. Jadi dua-duanya langsung ketawa, karena ilmunya masing-masing sama-sama tinggi. Akhirnya kata Imam Syafi'i, pendapatku benar, pendapatku juga benar. Jadi dua-duanya benar. Nah, ini yang dimaksud makom tajrid sama makom ikhtiar. Makanya Imam Syafi'i itu zuhud banget. Zuhud banget, sederhana hidup. Suatu saat ke rumah Imam Malik kan gak kerja, dia cuma ngajar gitu. Tapi kok hartanya banyak. Imam Syafi'i itu bingung. Kata Imam Syafi'i, kamu tuh kok kaya sih, aneh. Kok ulama tuh banyak uang, aneh. Tapi kata Imam Malik ini, saya punya banyak uang, ini bukan keinginan saya. Memang Allah titipkan. Dan harta di tangan saya ini lebih bermanfaat daripada harta di tangan orang yang fasik. Paham nggak maksudnya? Jadi akhirnya hartanya di Imam Malik ini lebih bermanfaat. Kenapa? Ya karena beliau paham harta ini titipan dari Allah. Dan dia nggak pernah minta itu. Dan dia bagikan. Kira-kira lebih bermanfaat kan? Sederhananya gini. Saya misalkan bantu pemulung. Saya bilang ke saya itu ustaz, misal saya adalah seorang ustaz. Saya adalah seorang ustaz, seorang kiai, disebut sama masyarakat misalnya. Kemudian saya tuh dididikan sama Allah harta. Ketika saya datang ke pemulung, saya kasih sedekah. Kira-kira dia terasa hutang budi? Halo, assalamualaikum. Dia terasa berhutang budi? Nah, pertanyaan berikutnya, kepada siapa dia berhutang budi? Kepada orang yang dekat sama Allah. Artinya, ini akan jadi dakwah. Maka kenapa banyak kristenisasi di Pasir Jambu? Indonesia ini negara ahli sedekah pertama di dunia. Pertanyaan saya cuma satu, kalau benar ahli sedekah, kenapa di Ciwidey, Gambung, Pasir Jambu, Cianjur, Cilanjang, itu kenapa sampai terjadi kampung kristenisasi? Kenapa ada satu desa itu hampir 80% murtad gara-gara masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan? Pertanyaannya, kemana sedekahnya kita? Bapak ibu nggak percaya, silakan datangi, silakan cek.
Saya di Ngawen, Gunung Kidul, Jawa Tengah, kita bikin ada, alhamdulillah kita ada masjid. Sekarang yang di Ngawen setiap seminggu sekali saya ke sana. Ngawen kampung Islam mualaf, hampir 70% balik lagi Pak. Kenapa? Karena nggak ada umat Islam yang mau sedekah ke situ. Padahal yang kaya banyak. Kita ini kadang mental kaya kepala kayak Korun, bukan kayak Usman. Tapi kalau kayak Usman sibuk kita berbagi. Maka saya doain ibu-ibu yang punya mental dari Khadijah, ayo sing tajir, tapi tajirnya manfaat. Ayo bantu janda, tetangga, bantu saudara-saudara kita muslim. Saya cuma bisa ngajak ibu sedekah, infak, silakan. Mau ke siapa aja silakan. Tugas saya, kewajiban saya menyampaikan ibu harus infak, harus sedekah. Bukan tugas saya menyampaikan untuk ibu sedekah ke saya. Gak penting. Ibu sedekah ke siapa saja. Ustaz Aam silakan, ke Alim silakan, ke Adi Hidayat. Pokoknya yang pastinya ibu harus sedekah, infak, zakat harus wajib. Itu yang bisa membantu umat Islam. Maka teteh yang berikutnya yang ketiga, saya pikir teteh juga usia yang sudah matang. Teteh bisa mencari pasangan, insya Allah Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik di dunia kita. Supaya teteh juga bisa mandiri, insya Allah. Dan paling terpenting, saya kira kepasrahan, keikhlasan teteh ya, keikhlasan teteh kepada Allah di kondisi ini nanti, amal solehnya sekarang nemenin dulu. Tapi saya tadi cuma ngajak, ayo akhirin diri kita. Kapan ada waktunya di rumah, malam udah di rumah, tapi siang sore kayak sekarang kan bertebaran dimanapun kita cari hasil atau cari rezeki, jemput, bukan mencari. Kalau mencari itu belum tentu ada, menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudah-mudahan bisa menjadi satu jawaban buat setiap dari diri kita, insya Allah. Oke, terima kasih. Tidak suka hadir di malam Jumat ya? Malam belum ini, karena jauh ya malam ini. Selasa aja ya, sebulan ini kan 2 kali ya. 1 kali sama Uma, 1 kali sama Amira. Jadi sebulan 2 kali kita di TSB setiap Selasa pagi. Kalau Selasa pagi yang lainnya itu di SDK. Itu emang lebih kecil, tapi lebih fokus aja. Tapi kalau Selasa pagi kalau mau di TSB sebulan 2 kali kita bahas sama-sama menjadi wanita yang solehah. Saya terakhir sampaikan tadi, tugas kita jadi wanita solehah sebaik-baiknya. Kalau kita seorang janda, maka jadilah istri yang solehah, calon istri yang solehah. Janda carilah lurus, cari muda. Janda tidak diperkenankan atau kurang baik kalau mendapatkan lelaki yang bujang atau lelaki yang berawat, berjangka. Janda baiknya menikah dengan muda, atau yang kedua menyiapkan dirinya untuk menjadi istri yang kedua, ketiga, atau yang keempat bagi laki-laki yang soleh dan sudah siap dan mampu. Kalau yang belum siap dan belum mampu, jangan dipaksakan, meskipun hati kamu menyukai dia. Tapi menikahlah dengan laki-laki yang baik agamanya, baik muda yang baik agamanya, ataupun seorang suami yang sudah baik agamanya meskipun dia sudah punya istri, nggak masalah. Yang nggak boleh teteh terbut dari belakang, jalur ekspres itu nggak boleh, haram. Jadilah wanita yang solihah yang terbaik. Semoga Allah pertemukan dengan laki-laki yang terbaik. Saya mohon maaf bisa bantu. Makasih buat bunda semua yang sudah hadir. Sehat selalu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ada kebaikan karena nanti nabi juga rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzunubana wa ghfir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah